Di part sebelumnya, Fan dan Gungtang merupakan pembunuh iblis nafsu, tapi terletak perbedaan antara mereka berdua. Fan yang membunuh iblis nafsu sementara Gungtang membunuh manusia dan iblis. Wonyong adalah putri yang diwariskan yang akan menutup segel iblis nafsu, dan Miho merupakan reinkarnasi dari Wonyong yang ditugaskan untuk meneruskan misi menutup gerbang iblis. Lanjut ke cerita berikutnya, Miho yang sudah mengetahui bahwa dalam dirinya sudah mempunyai inti sihir, tapi dia tidak mengetahui cara menggunakannya. Miho datang ke nenek baik Jo untuk latihan. Di saat latihan tiba-tiba Gungtang datang dari arah hutan. Nenek baik Jo, Fan dan Johan ikut merasakan energi jahat kehadiran Gungtang. Fan dan Johan bergegas menemui Miho. Kemudian Miho mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya. Gungtang yang mencoba ingin membunuh tak sanggup mendekati Miho seakan ketakutan yang menyelimutinya di masa lalu. Fan yang datang melihat Miho mengeluarkan energi sihir dari dalam dirinya. Ia melihat masa lalu yang dialami oleh Wonyong. Fan yang mencoba ingin menolong seakan sulit untuk menggapai Miho akibat energi dari dalam tubuh Miho, dan akhirnya Miho tersadar dan terjatuh dalam pelukan Fan. Ia menceritakan sudah mengetahui apa yang terjadi. Gungtang masuk ke hutan dan menemukan patung anak dewa segel dari iblis jahat. Ia pun menghancurkan patung tersebut dengan darahnya. Iblis yang tersegel keluar masuk ke sekolah, para siswa pun ketakutan. Malamnya Gungtang menyuruh iblis nafsu. Pisau Fan ikut bergetar merasakan adanya iblis nafsu. Suryeon yang lagi berjalan pulang tiba-tiba dirasuki oleh iblis tersebut. Ia pergi ke lantai atas gedung sekolah dan melompat bunuh diri. Keesokan paginya Miho pergi ke sekolah. Ia terkejut melihat Suryeon yang sudah terkapar meninggal. Miho sangat sedih melihat kejadian tersebut dan mempersalahkan dirinya sendiri. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi, semua karena dia, banyak yang terbunuh oleh iblis nafsu. Kemudian Miho pergi ke sekolah untuk memastikan atas kejadian tersebut. Johan dan Pakang panik dan menyusul Miho yang pergi ke sekolah. Miho yang sampai di sekolah terpancing dengan tipuan iblis nafsu, menghadirkan teman dekat Miho yang sudah meninggal termasuk Boyomji yang sedang bunuh diri, padahal semua itu adalah tipuan iblis nafsu. Beruntung Johan dan Pakang datang tepat waktu menolong Miho yang hampir terjatuh dari lantai atas sekolah. Saat membawa Miho kembali tiba-tiba semua siswa kerasukan oleh iblis dan tidak terkendali. Johan yang kesulitan menolong para siswa, mereka pergi ke ruang kontrol sound system sekolah. Pakang membacakan ayat Injil lewat speaker sekolah. Para siswa yang kerasukan tak tahan mendengar doa dari Pakang sehingga mereka keluar halaman. Tepat saat itu Johan bertemu Fan. Fan menyarankan untuk menggunakan air untuk menyiram sementara Fan mengeluarkan energi perisai untuk mengurung siswa yang kerasukan. Dan akhirnya para siswa tersadar dari iblis nafsu. Johan bertanya kepada Fan tentang kejadian siswa yang kerasukan iblis. Johan mengatakan iblis yang dihadapi tidak seperti biasanya. Fan memberitahu bahwa itu adalah iblis Gun Sunsai, arwah jahat yang sudah lama berada di Jeju. Iblis tersebut tidak seganas sebelumnya. Ia menduga sudah dipengaruhi oleh iblis nafsu. Fan pun beranjak pergi dan meminta Johan untuk menjaga Miho. Sementara di tempat lain Gungtang membaca mantra, seorang perempuan kerasukan iblis dan ingin bunuh diri. Johan pun menolong perempuan tersebut. Sebenarnya itu adalah tipuan agar tidak ada yang menjaga Miho, sehingga iblis Gun Sunsai leluasa mempengaruhi Miho. Saat Miho hendak dipengaruhi oleh iblis, tepat saat itu Pakang melihat Miho yang berjalan sendiri, sehingga Miho terhindar dari pengaruh iblis tersebut. Saat kembali masuk ke villa, Miho yang diikuti oleh iblis tersebut, Fan datang melempar pisaunya untuk menyerang iblis tersebut. Namun iblis itu sangat sulit ditemukan oleh Fan. Johan yang kaget dengan pisau Fan yang menancap di dinding hampir mengenainya. Fan menyuruh Johan untuk mencari iblis tersebut. Seketika Johan mengeluarkan air suci dan mengoles ke matanya. Iblis tersebut terlihat, Johan pun menyerangnya dan disambut oleh Fan, sehingga iblis tersebut mati berubah jadi batu. Miho kembali ke kamarnya. Ia berdiri di tepi balkon dan ingin mengakhiri hidupnya, karena yang diinginkan iblis nafsu adalah dirinya. Rasa bersalah menyelimutinya, seakan tak sanggup dengan beban yang dia alami. Saat Miho melompat ingin bunuh diri, Fan datang dan menggapai tangan Miho. Seketika Miho melihat masa lalu yang pernah dialami oleh Won Jong. Fan menarik tangan Miho dan memeluknya. Miho menceritakan semua yang terjadi. Dia meminta maaf kepada Fan dan mengatakan itu bukan salah dari Fan. Saat mereka sedang meratapi semua yang telah terjadi, Gungtang tiba di kamar Miho. Namun mereka tidak dapat melihatnya. Gungtang hendak membunuh Miho. Pisau Fan bergetar dan menangkis serangan dari Gungtang. Gungtang dengan amarahnya mengatakan, Miho adalah tidak lebih dari cangkang. Seketika dia melayangkan pisaunya. Fan memeluk Miho. Mereka berdua terpental keluar kamar. Kemudian Fan menyerang Gungtang, tapi Fan bukan tandingan dari Gungtang karena Fan adalah manusia.
Fan kemudian melontarkan pisaunya ke Gungtan namun itu tak mengenainya. Kemudian Gungtan mengembalikan pisau tersebut mengarahkan ke Miho. Seketika Fan melompat dan memeluk Miho dan keluar cahaya putih. Keluar dari dalam tubuh Miho, membuat Gungtan terlempar jauh, sementara Miho dan Fan jatuh ke jurang. Johan yang datang terlambat, ia bingung apa yang telah terjadi. Kemudian ada lintah kecil yang merayap, ia membunuh lintah tersebut, dan berteleportasi sehingga melihat semua kejadian tersebut. Akhirnya Johan menyadari bukan Fan yang membunuh Wonyong. Keesoknya Miho dan Fan yang jahut dari jurang terdampar di gua. Miho yang begitu senang melihat Fan yang telah sadar, ia mengira Fan sudah mati. Mereka pun bercerita jika iblis nafsu sudah lenyap. Miho menginginkan Fan menjadi pelindungnya yang begitu indah dan berharga. Fan hanya menjawab sepertinya otakmu yang cedera. Miho pun bersandar di bahu Fan. Gungtan yang datang ke kediamannya, YOMG bertanya apakah sudah berhasil membunuh Miho. Amarah Gungtan memuncak karena tak mampu melawan energi sihir dalam tubuh Miho. Ia membunuh semua orang yang ada di sana. YOMG kabur membawa anak kecil. Ia menahan mobil yang lewat dan meletakkan bayi itu di aspal. Pengemudi tersebut mengambil bayi itu. YOMG kemudian pergi ke rumah nenek baik Jo. Ia mengatakan harus segera pergi dari sini karena Gungtan akan segera tiba. Dengan rasa sedih YOMG telah mengatakan semua rahasia nenek baik Jo. Namun nenek baik Jo telah mengetahui semuanya. Nenek baik Jo tidak mempersalahkan YOMG. Dengan rasa sesal YOMG berlari ke hutan. YOMG bertemu Gungtan dan ingin membunuh nenek baik Jo. Namun YOMG menahan paman Gungtan. Gungtan mengatakan nenek baik Jo harus menerima hukum sebab akibat yang telah ia lakukan dan penebusan dosanya. Karena YOMG menahan Gungtan, Gungtan pun membalik keadaan dan menyandra YOMG sebagai pancingan agar nenek baik Jo menyelamatkannya. Miho yang lagi di gua bersama Fan, ia bermimpi melihat rusa. Seketika itu dia terbangun dan keluar dari gua. Ia merasakan energi yang keluar dari dalam dirinya dan bisa mengendalikan sihir dari dalam tubuhnya. Fan datang mencegah Miho. Fan memberitahu Miho untuk berhenti melakukan hal tersebut. Miho meminta alasannya kenapa Fan melarangnya. Nenek baik Jo yang datang ke tempat Gungtan. Ia meminta YOMG dikembalikan, yang telah disandra oleh Gungtan. Kemudian Gungtan mendatangkan YOMG. Ia terus mencekik dan ingin nenek baik Jo mengatakan di mana semua patung anak dewa disembunyikan. Namun nenek baik Jo enggan mengatakan. Gungtan kemudian menginjak YOMG dan mengatakan akan membunuhnya jika tidak mengatakan di mana tepat patung anak dewa tersebut. YOMG berusaha kuat untuk bangun dan mengatakan kepada Gungtan ia sangat menyesal bertemu dengannya. Seketika Gungtan memberikan satu pukulan ke YOMG, membuatnya terlempar jauh dan pingsan. Secara tiba-tiba Johan muncul dan berkata ternyata kamulah pria yang berada dalam ramalan tersebut. Gungtan memprovokasi Johan karena ia memperdaya kakaknya menjadi iblis nafsu. Johan marah ingin balas dendam. Ia mengeluarkan pedang sucinya dan menyerang Gungtan. Perlawanan Johan tak memberi efek yang berarti untuk Gungtan. Johan pun kalah dari pertarungan tersebut. Setelah mengalahkan Johan, Gungtan menghampiri nenek baik Jo dan YOMG. Ia mencekik keduanya. Karena melihat YOMG yang sudah sekarat, akhirnya nenek baik Jo menunjukkan tempat patung anak dewa tersebut. Seketika Gungtan pergi ke tempat tersebut dan merusak menggunakan darahnya. Iblis yang tersegel pun akhirnya keluar. Alam diselimuti awan gelap, membuat pulau Jeju dipenuhi oleh roh iblis jahat. Seusai merusak patung, Gungtan kembali dan membunuh nenek baik Jo. Fan dan Miho yang merasakan para iblis telah terlepas dari segelnya. Fan menarik Miho masuk dalam gua dan mengunci Miho dengan perisainya. Kemudian Fan pergi ke tempat Gungtan, yang dia temukan Johan yang sudah sekarat tertusuk potongan besi. Johan yang sekarat bertanya keadaan Miho dan menyuruh Fan untuk menyelamatkan nenek baik Jo. Namun Fan menemukan nenek baik Jo sudah sekarat. Tak lama nenek baik Jo berkata kalau dia mencemaskan Fan dan YOMG. Nenek baik Jo pun mati. Lalu Miho yang ada di dalam gua terkunci oleh perisai. Tiba-tiba perisai tersebut pecah. Seketika Miho melihat Wonjong dan Wonyong mengatakan ada inti sihir di dalam dirinya. Inti sihir tersebut belum sempurna karena pecahannya masuk ke mata Fan. Sementara jika pecahan tersebut diberikan ke Miho, Fan akan berubah menjadi iblis nafsu dan tertarik oleh perisai iblis. Tapi jika Miho melakukannya sendiri, Miho akan mati. Johan yang terbaring koma, sementara Pak Kang merakit senjata untuk melawan iblis nafsu. Sebelum pergi Pak Kang menemui Johan yang sedang terbaring koma dan mendoakannya. Kemudian Miho yang berjalan menuju puncak gunung penyegelan iblis. Tiba-tiba monster iblis nafsu muncul dan ingin menyerangnya. Miho terkejut iblis tersebut terbunuh. Seketika ia menoleh dan terkejut. Ternyata Paman Kang menghampirinya dan memberi senjata kepada Miho. Paman Kang mengatakan ini sangat bisa membunuh iblis nafsu. Karena pelurunya diisi air suci. Mereka pun sama-sama menembaki monster iblis nafsu. Kemudian datanglah Gungtan dengan kawanan iblis nafsu. Gungtan begitu marahnya melihat Won Miho. Miho pun mengatakan bersiaplah untuk dikirim ke neraka. Saat Gungtan ingin menyerang, datanglah Fan mengunci dengan perisainya. Miho meminta Fan untuk mengantarnya ke puncak gunung. Fan menyarankan Miho untuk tetap dekat dengannya.
Gungtan dan iblis nafsu makin banyak keluar dari dalam perut bumi. Fan yang bertarung melawan iblis nafsu dan melontarkan pisaunya ke Gungtan. Pertarungan yang sengit tersebut, Fan yang tak bisa mengimbangi kekuatan Gungtan, menyebabkan Fan sangat kesulitan melawan Gungtan. Kemudian saat Miho ingin pergi ke puncak gunung, ia dihadang oleh monster iblis nafsu, diserang oleh iblis tersebut, sehingga ia terlampar menghantam bukit. Fan yang panik melihat Miho, sehingga ia tertusuk oleh pisau Gungtan. Di situasi seperti itu Fan yang tak bisa berbuat apa-apa. Monster itu mendekati Miho dan ingin membunuhnya. Seketika Johan muncul memotong monster iblis tersebut. Kehadiran Johan seakan menjadi semangat bagi Paman Kang, Miho dan Fan. Miho yang sangat khawatir dengan Johan. Miho meminta Johan untuk menahan iblis nafsu. Sampai perisai iblis terbentuk, Johan pun melawan iblis nafsu dengan pedang sucinya. Miho yang berada di puncak penyegelan iblis, kesulitan mengeluarkan inti sihirnya. Ia mencoba beberapa kali namun tidak berhasil. Sementara Fan yang sudah terluka melawan Gungtan, ia memanggil Johan yang sedang melawan iblis nafsu. Johan pun menghampiri Fan. Fan meminta Johan untuk menahan Gungtan sebentar saja. Johan menyanggupinya namun mungkin tidak bertahan lama. Fan pun mengatakan kalau ia tidak akan lama. Gungtan yang tertawa melihat Johan. Apakah kamu mengganti tempat kematianmu? Pertarungan Johan dan Gungtan pun tak terhindarkan. Fan yang pergi ke puncak gunung menemui Miho, yang sedang kesulitan membuat perisai. Saat Fan menyentuh bahu Miho, ia terhenti mengeluarkan sihirnya. Fan yang memeluk Miho memberikan serpihan inti sihirnya ke Miho. Namun Miho menolak. Fan memberitahu kalau ia sudah terlalu lama hidup. Ia ingin istirahat dengan tenang. Fan mengambil tangan Miho, mengeluarkan inti sihir di matanya. Serpihan cahaya masuk ke tubuh Miho dan mengeluarkan cahaya putih dari dalam tubuhnya. Setelah memberikan serpihan inti sihir, Miho yang begitu sedih melihat Fan meninggalkannya. Sementara Johan yang kewalahan bertarung dengan Gungtan. Tiba-tiba Fan datang dengan wujud aslinya, yaitu sebagai iblis nafsu. Gungtan terus menghasut Fan agar mereka bersatu. Namun Fan menolak, karena sebab akibat kejahatan adalah mereka berdua. Jadi Fan ingin memutus kejahatan tersebut berakhir. Kemudian Fan merubah pisaunya menjadi pedang dan bertarung dengan Gungtan. Dalam pertarungan tersebut Fan tertusuk oleh pedang milik Gungtan. Fan yang tidak menghilangkan kesempatan, ia pun menusuk Gungtan dengan potongan pedang miliknya. Miho yang lagi membuat perisai, batu-batu segel berterbangan, dan cahaya itu saling mengikat satu sama lain. Keluarlah cahaya putih yang menghancurkan semua iblis nafsu. Fan dan Gungtan ikut terbakar oleh segel tersebut. Rasa sedih Fan yang mengingat semua kenangan bersama Miho. Kini mereka terpisah lagi. Miho yang merasa sedih atas kehilangan Fan yang telah tersegel. Di tempat lain, sosok berjubah putih melihat penyegelan iblis, merasa tak suka dengan tersegelnya iblis. Mereka pun menjalankan misi dan mempengaruhi YOMG sebagai penerus iblis yang merusak Pulau Jeju. Beberapa tahun kemudian, Johan yang telah kembali ke gereja Vatikan, sedang mengobati iblis yang meresuki temannya. Ia teringat dengan kejadian saat melawan Gungtan. Sementara Miho yang berada di Seoul, telah menjadi direktur dari perusahaan Dehan, ia masih sangat merindukan Fan. Kemudian YOMG yang pergi ke bukit, menemukan sebuah pisau yang telah disembunyikan di celah batu. Pisau tersebut merupakan pisau peninggalan seorang biksu, yang dapat membangkitkan iblis jahat. Seketika Miho dan Johan ikut merasakan dengan kejadian tersebut. Miho melihat pisau milik Fan bergetar dengan kencang, menandakan ada kekecauan yang akan terjadi. Johan pun berlari melihat ramalan yang terpajang, sudah mengeluarkan darah dan terlihat seseorang berjubah putih memegang pisau. Miho menelpon Johan memberitahu akan ada sesuatu hal buruk terjadi. Ia pun masuk ke dalam ruangan rahasianya, dan melihat segel iblis di Pulau Jeju melalui CCTV. Akan ada misi yang harus diselesaikan lagi. Terima kasih sudah menonton. Kita tunggu season 2-nya, semoga cepat rilis.